Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marfa Marwa Mutmainah, NPM 2108260184, blok muskuloskeletal. Saya akan mempresentasikan mengenai fraktur os fibula ataupun patah pada bagian tulang fibula. Nah, fungsi utama dari tulang fibula sendiri adalah menyatu dengan tibia dan memberikan stabilitas pada sendi pergelangan kaki. Sementara tulang tibia berfungsi sebagai tulang yang menahan beban. Definisi dari fraktur os fibula adalah fraktur pada tulang panjang di ekstremitas bawah yang terletak di posterolateral tibia. Sangat jarang orang mengalami patah tulang fibula tanpa mematahkan tulang tibianya, bisa disebut patah tulang fibula terisolasi. Etiologinya sendiri seringkali disebabkan oleh trauma berenergi rendah dengan mekanisme rotasi eksternal dan supinasi, terjatuh atau pukulan langsung, atau trauma benda tumpul seperti cedera olahraga atau kecelakaan kendaraan bermotor bukan karena beban yang berat. Faktor resikonya seringkali dialami oleh lansia lebih dari 65 tahun, para pekerja, atlet, dan juga para pengendara motor. Adanya rewind ankle sprain berulang. Patofisiologi dari fraktur fibula adalah ketika terjadinya keseleo pergelangan kaki ataupun cedera torsi, jatuh yang tidak disengaja, dan kecelakaan yang berhubungan dengan olahraga. Hal ini dapat menyebabkan rotasi eksternal paksa pada pergelangan kaki, sehingga kekuatan talus terhadap tulang menyebabkan fraktur spiral malleolus lateral. Atau hal-hal ini bisa menyebabkan, kurang umum, terjadinya eversi ataupun perputaran kaki ke arah luar, yang mengakibatkan talus menekan malleolus lateral dan kali ini menyebabkan fraktur transversal. Keseleo pergelangan kaki ataupun cedera, jatuh yang tidak disengaja, dan kecelakaan yang berhubungan dengan olahraga ini sering menyebabkan stres atau penggunaan berlebihan, khususnya dalam aktivitas di mana terjadi gerakan berulang dan peningkatan aktivitas secara tiba-tiba. Cedera ini dapat menyebabkan patah tulang karena stres atau patah kecil pada fibula. Hal-hal ini akan memberikan rasa nyeri, bengkak, ketidakmampuan menggerakkan kaki seperti biasa, memar ataupun perubahan warna, serta kelainan bentuk atau benjolan yang biasanya tidak terjadi. Keluhan yang datang pada pasien biasanya nyeri, bengkak, ketidakmampuan untuk menggerakkan kaki seperti biasa, memar, ataupun perubahan warna. Ketika ditanya onset, apabila dia kurang dari 6 jam, maka disebut dengan akut. Apabila lebih dari 6 jam, maka disebut kronis. Lokasinya ini pada regio cruris externa ataupun regio cruris sinistra. Tentunya nyerinya ini akan terus-menerus, ataupun bengkaknya terus-menerus, dan karakteristiknya ini kualitas yang lebih sesuai dengan patologi saraf seperti nyeri, terbakar, ataupun tertusuk-tusuk. Untuk pemeriksaan fisiknya, seperti biasa, look Velmov akan terdapat, saat kita look akan terdapat bengkak ataupun swelling, luka dengan atau tanpa patah tulang yang keluar, lecet, atau memar, dan ekimosis. Feel, kualitas nyerinya cenderung akut dan tajam, pada foulnya masih bisa berjalan pada sebagian kasus, namun berkurangnya rentang gerak ataupun ROM-nya terbatas. Pemeriksaan penunjangnya bisa kita sarankan X-ray pada regio cruris, baik dekstra ataupun sinistra, tergantung di mana letak keluhannya, di mana hasilnya itu bisa kita lihat, fraktur ini bisa terjadi pada 1/3 proksimal, 1/3 medial, ataupun 1/3 distal, dengan atau tanpa disertai fraktur tibia. Tata laksananya adalah non-operatif, imobilisasi jika frakturnya ini kurang dari 2 mm. Mungkin hanya memerlukan gips lembut atau sepatu buat berjalan sementara tulang pulih. Jika lebih dari 2 mm, bisa dilakukan fiksasi internal ataupun bedah. Berikut referensi yang saya gunakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.